Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, saya Nafisa Sabila Ramadhani dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mewawancarai Ibu untuk salah satu persyaratan tugas mata kuliah profesi konseling. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa perkenalan dari Ibu. Ya, saya Bunda Himawati, STRK BDMM. Kebetulan saya kerja di Puskesmas Ciangsana. Sekarang menjabat Ketua IBI Ranting Gunung Putri. Untuk wawancara selanjutnya mungkin silahkan Baca mau diskusi tentang apa. Ya, terima kasih banyak Ibu atas perkenalannya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini kalau boleh kilas balik sedikit Ibu. Dulu apa sih alasan atau motivasi terbesarnya Ibu sampai akhirnya memantapkan hati untuk memilih profesi bidan ini? Dan melihat Ibu yang sekarang sudah berhasil mendirikan klinik ya, apakah pencapaian ini sudah sesuai dengan di waktu awal Ibu masih kuliah? Ya. Terima kasih Caca sebagai mahasiswi. Sebenarnya motivasi ya buat Caca. Saya sebetulnya di bidang kesehatan itu pertama dari sekolah perawat kesehatan pada zaman tahun angkatan 1988. Kemudian karena dulu belum ada S1 keperawatan, saya mengambil jurusan bidan dari D1, kemudian D3, D4, kemudian S2, kemudian profesi. Untuk motivasi, saya motivasi kuliah sudah berumah tangga dan sudah punya anak, untuk motivasi anak-anak saya supaya bahwa pendidikan itu lebih lebih penting dibandingkan segalanya. Jadi saya berusaha untuk supaya anak-anak saya dan anak-anak muda sekarang ya termotivasi untuk bisa terus melanjutkan pendidikan, karena melanjutkan pendidikan itu tidak ada batas usia. Jadi untuk memotivasi generasi-generasi muda sekarang bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada hasil yang emang benar-benar kita berjuang mulai dari kerja keras, belajar dan belajar, itu aja intinya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, dulu pas masih kuliah atau awal kerja nih, tanggung jawabnya mungkin sebatas di klinik ke pasien aja ya. Nah, tapi kan sekarang pas sudah mengelola klinik sendiri, gimana cara Ibu beradaptasi dengan ritme kerja yang juga harus memikirkan manajemen klinik? Nah, gimana persiapan mentalnya dulu? Nah, persiapan mental untuk mendirikan klinik awal itu sepulang kerja kita praktek di pulang kerja untuk mengisi waktu luang dan untuk mendekatkan diri lebih dekat kepada masyarakat. Jadi kalau untuk di dunia kerja kan dengan praktek itu mungkin di luar berbeda ya. Kalau praktek mungkin untuk manajemen dan segala macamnya biasanya dipegang sendiri. Kalau misalkan kegiatan sehari-harinya biasanya dulu dipegang asisten. Kebetulan asisten sekarang dari Sen, akhirnya manajemen dan praktek itu dipegang sendiri. Oh begitu. Nah, karena manajemen pasti harus siap siaga juga ya. Buka klinik di rumah itu kan pasti ada aja nih kalau ada yang mau melahirkan, datangnya itu kan nggak bisa ditentuin waktu ya. Kadang bisa tengah malam, itu kan mungkin mengganggu jam tidur atau mengganggu waktu kita. Nah, gimana caranya supaya Ibu tuh nggak gampang burn out gitu, nggak nggak ngebikin tuh diri kita merasa lelah secara mental gitu. Ya, kalau lelah memang mungkin lelah ya. Tapi kalau udah profesi yang sudah dijalani, kita merasa tanggung jawab dan merasa kemanusiaan. Kalau melahirkan kan tidak ada waktu ya, mau malam, mau subuh, mau siang. Tapi karena kita sudah panggilan, kita resiko sudah mengambil profesi bidan, mau tidak mau ya kita harus terjun langsung
segalanya gitu, untuk praktek, kalau untuk melahirkan malam memang udah kurang tidur tuh sudah biasa, dan capek memang sudah biasa, tapi lelahnya kita menjadi lilah karena kita pengabdiannya kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, di klinik mandiri, bidan kan jadi garda terdepan nih. Nah, kalau nanti di lapangan Ibu menghadapi kasus darurat nih yang mengharuskan rujukan cepat, atau ada perbedaan pandangan dengan dokter yang ada di rumah sakit rujukannya. Nah, bagaimana cara Ibu menyikapi dan membangun komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik antara dengan dokter yang ada di sana dan dengan pasien. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala untuk rujukan ya, karena saya dulu bisa megang mengemudi sendiri ambulan untuk rujukan. Jadi sebelum rujukan misalkan ada kegawat daruratan, kita langsung telepon ke rumah sakit, telepon langsung ke dokter. Jadi setelah misalkan kita sudah rapi nih SOP, rujukan segala macam untuk dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit sudah siap. Dokter pun karena kita sudah telepon dulu sebelumnya, sebelum berangkat merujuk kita telepon dulu, dan kebetulan saya bisa mengemudi, langsung dibawa sendiri pakai ambulan, langsung diterima dengan rumah sakit dengan baik. Jadi komunikasi memang selalu kita ada baik ya, karena kerjasama dengan rumah sakit dengan cukup baik dan dokter juga cukup baik. Masya Allah ya. Oke, keren sekali ya Ibu. Oke, sekarang kita nih masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, pasien di klinik mandiri itu kan sangat beragam ya tentunya. Nah, kadang ada keluarga pasien yang panik atau cemas dan bahkan kurang kooperatif karena banyaknya mitos-mitos yang beredar gitu. Nah, pendekatan seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menenangkan dan memberikan edukasi kepada mereka? Nah, ini nih pertanyaan yang bagus dan cukup sekali ini. Biasanya kalau pasien rata-rata keluarganya terutama bukan kendala di suami, biasa kendalanya di nenek atau keluarganya yang bikin misalkan mau dirujuk, neneknya bilang nggak usah di sini saja, karena zaman dulu juga saya melahirkan banyak tapi nggak pernah ada yang ke rumah sakit. Kendalanya itu mungkin di keluarga orang tua. Kalau si suami, si pasiennya sudah diedukasi, dia mengerti, tapi salah satu yang bikin kendala adalah orang tua. Orang tua misalkan nenek itu kan mitosnya masih zaman dulu ya, zaman dulu itu banyak anak lahirnya biasa-biasa aja Bu Bidan, nggak pernah namanya dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi kan kalau misalkan ada resiko, kita nggak bisa ditangani di sini karena di rumah sakit lebih lengkap. Kadang-kadang ya itu terkendalanya ngulur-ngulur waktu. Sedangkan ini harus segera dibawa, tapi dengan keluarga biasanya saling berunding. Kadang-kadang sampai telat kita mau merujuk karena tidak ada persetujuan dari nenek misalkan gitu. Ini kakek, itu kendalanya. Tapi dengan komunikasi kita dengan baik dengan mereka, dengan pendekatan, alhamdulillah karena sudah dikasih edukasi, penjelasan, mereka biasanya baru memahami gitu bahwa kelahiran itu tidak selamanya normal ya. Kadang-kadang anak 1-2 normal, yang ketiga ada kendala. Oke, ke pertanyaan yang terakhir nih Bu, ilmu kebidanan dan aturan dari profesi kan terus berkembang ya Bu, sampai ke era saat ini gitu. Nah, di tengah kesibukan mengelola klinik dan melayani pasien setiap hari, nah bagaimana cara Ibu meluangkan waktu agar pengetahuan dan keterampilan klinis Ibu tetap update gitu? Ya, memang membagi waktu bagi kita yang bekerja, membagi waktu untuk bekerja, membagi waktu untuk keluarga. Tapi kebetulan keluarga saya dari suami almarhum dan anak-anak itu sangat mendukung untuk saya lebih maju lagi dan lebih berkembang. Kita sebagai seorang tenaga kesehatan kalau tidak ikut update kan tidak ilmu-ilmu yang terupdate dari sekarang. Makanya walaupun kita sudah berkeluarga, sudah berumur, karena motivasi dari keluarga, dari anak-anak juga itu motivasi untuk maju dan berkembang. Alhamdulillah setiap ada ilmu-ilmu terupdate kita mengikuti zaman sekarang dengan ilmu-ilmu baru gitu. Makanya alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang.
itu biasanya kan kesehariannya tuh full padat gitu. Itu gimana cara membagi waktunya gitu untuk sambil belajar juga? Kebetulan kita ambilnya yang hari libur sekolah, misalkan dengan di hari Sabtu atau Minggu gitu. Hari Sabtu Minggu kita untuk bisa melanjutkan lagi ke yang lebih tinggi. Kebetulan anak-anak juga di hari Sabtu Minggu libur, mereka bisa di rumah untuk menyiapkan segala sesuatu buat mereka sendiri, dan kita bisa membagi waktu di hari libur. Kalau orang libur buat keluarga mungkin ya, kalau kita libur untuk pendidikan. Karena ya resiko kalau misalnya kita akan lebih maju ya harus ada yang dikorbankan, waktu untuk bersama anak-anak, bersama keluarga. Kita lebih untuk di hari libur melanjutkan sekolah. Luar biasa sekali ya dari pengalaman yang sudah Ibu lalui sampai saat ini. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai untuk memenuhi tugas saya di kampus. Oke, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Fatimah Zahra, mahasiswa aktif dari Universitas Indonesia PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Sebelumnya aku izin untuk wawancara kakak ya. Jadi boleh nggak dikenalin dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisdayanti. Saya alumni dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya mengajar di 2 tempat, di sekolah Islam Insan Karim dan di Bimba Little Star. Oke, lanjut ya kakak pertanyaannya. Boleh nggak sih kak untuk ceritain pengalaman dari awal kerja sampai sekarang gitu? Awal pertama kali kerja itu ketika saya sudah lulus sarjana, saya sudah mulai bekerja di dunia pendidikan, tepatnya di ranah pendidikan anak usia dini. Oke, kalau gitu jadi aku mau nanya, sebenarnya tantangan apa aja sih yang paling sering kakak hadapi nih dalam menjalankan tugas sebagai guru PAUD dan juga guru bimbel kan tuh? Tantangannya pasti yang pertama adalah bagaimana kita mengajarkan anak. Nah itu tantangannya adalah saya harus memikirkan media apa yang tepat untuk diberikan kepada anak pada pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang kedua tantangannya adalah ketika anak dari rumah emosionalnya kurang baik, jadi mereka meluapkan ketika sedang belajar. Nah itu biasanya anak terkadang tantrum atau tidak mau mengikuti arahan guru. Nah, saya sebagai guru pasti mencoba beberapa pendekatan seperti mengajak bicara, kayak seperti apa yang lagi dirasa atau apakah ada masalah di luar atau bagaimana, seperti itu sih pendekatannya. Itu aku boleh tanya nggak ya sebenarnya? Kalau tantangannya tuh selama berkaitan dengan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kakak nih kan, pasti kakak punya kehidupan pribadi sendiri dan juga 2 pekerjaan ya, itu dibilang tantangannya tuh kayak gimana ya? Tantangannya untuk saya pribadi di dalam 2 pekerjaan ini saya lumayan bisa menghandle. Jadi tipsnya adalah ketika kita bekerja di 2 tempat, kita harus benar-benar menyesuaikan dari segi waktu dan segi pekerjaan yang kita diamanahkan gitu. Jadi misalnya di sekolah Insan Karim saya mempunyai tugas mengedit video atau mengerjakan rapor. Jadi saya harus menyelesaikan amanah saya dulu di sekolah tersebut, baru besoknya saya bekerja di Bimba. Jadi fleksibel ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menyelesaikan
di tempat satu sebelum kita bekerja di tempat yang kedua. Supaya apa? Supaya kita tetap amanah untuk mengajar di sekolah maupun mengajar di bimbel seperti itu. Aku boleh nanya nggak ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi keputusan kakak untuk memilih profesi sebagai guru PAUD dan guru bimbel? Yang menjadi latar belakang saya menjadi guru PAUD dan guru bimbel karena yang pertama saya berlatar sarjana pendidikan Islam anak usia dini, dimana sebelum saya kuliah pun saya sudah suka dengan dunia anak, dan itu saya perdalam dengan saya mengambil setara S1 di dunia pendidikan Islam anak usia dini. Setelah itu alhamdulillah ketika wisuda saya mendapat job desk untuk turun dan mengamalkan pengetahuan serta pengetahuan dan semua yang saya miliki ketika sekolah di sekolah Ihsan Karim dan di Bimbel Lestari ini. Kalau gitu kan kelihatan kayak agak sulit ya untuk membagi waktunya. Jadi kalau boleh nggak ya diceritain kesulitan apa nih yang pertama kali kakak rasain sebagai guru di dua tempat ini, kayak apakah kesulitannya dari anak atau dari teman kerja atau gimana? Kalau dari tantangan dan kesulitan pasti di setiap tempat ada plus minusnya. Kalau misalnya di sekolah tantangannya adalah saya harus benar-benar menjadi guru yang berbasis Islami karena di sekolah tersebut berlatar belakang Islam. Jadi saya sebagai guru Gen Z itu tidak boleh sembarangan bernyanyi di tempat di sekolah yang bernuansa Islam, karena di sekolah Ihsan Karim itu selain berlatar belakang Islami, dia juga berlatar belakang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak boleh bernyanyi, tidak boleh berteriak, tidak boleh bermain alat musik. Jadi saya tetap berpegang teguh pada prinsip sekolah tersebut. Jadi saya tidak boleh bernyanyi, tidak boleh bermain alat musik di sana. Jadi ya udah sesuai sama tempatnya aja. Terus tantangannya kalau di bimbel itu ya udah ya have fun aja, karena kan tempatnya ada program anak bayi. Jadi kita bisa main sama bayi, sama balita, terus juga sama anak-anak TK usia 4-6 tahun gitu. Tantangannya ya itu paling mereka tantrum. Kalau misalnya di bimbel lagi rame, kadang mereka suka berebutan. Terus tantangan dari rekan kerja pasti ada, karena kita bekerja juga tidak sendiri, ada rekan-rekan kerja. Apalagi kalau misalnya rekan kerjanya itu seusia kita, jadi ya sebaik-baik kitanya aja sih menempatkan diri, itu sih menurut saya. Banyak banget ya tantangannya kak. Kalau gitu kakak ada nggak pengalaman yang buat kakak tuh gak percaya diri pada awal karir, terus gimana sih cara kakak ngatasin masalah itu? Pengalaman tantangan pas awal bekerja itu, saya pertama tuh merasa tidak percaya diri karena saya benar-benar pertama kali terjun di dunia kerja, karena selama kuliah pun saya tidak mengambil part-time atau guru privat. Jadi selama kuliah saya benar-benar pulang pergi belajar kuliah gitu. Jadi awal-awal bekerja, awal-awal meniti karir, saya sempat tidak percaya diri karena saya merasa bisa nggak ya saya ngajarin anak gitu, bisa nggak ya ilmu yang saya dapat terus saya transfer ke anak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya menempatkan diri kalau saya guru, kalau saya sebagai pendidik. Jadi wali murid pun juga menghargai saya sebagai pendidik. Sejak saat itu saya berpegang teguh kalau saya itu seorang pendidik yang dimana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dermina Irawati Tobing. Saya perwakilan dari kelompok 5, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yani. Halo Ibu Yani. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas untuk melakukan wawancara
mengenai layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya? Boleh. Oke, baik Ibu, saya akan memberikan pertanyaan. Mengapa Ibu memilih menjadi seorang guru BK? Saya memilih menjadi guru BK karena saya ingin membantu siswa dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik dalam belajar, pergaulan sehari-hari, agar mereka menjadi anak yang berkembang seutuhnya dan menjadi percaya diri dan untuk masa depan yang lebih baik bagi setiap anak itu. Oke, baik Ibu. Apa harapan Ibu untuk perkembangan layanan BK di sekolah? Harapan saya layanan BK di sekolah itu semakin berkembang dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik guru, orang tua maupun siswa. Nah, saya juga berharap siswa tidak ragu untuk datang ke guru BK karena selama ini mereka itu beranggapan bahwa kalau mereka ada ketakutan ya untuk datang ke guru BK karena mereka berpikir bahwa kalau dipanggil ke guru BK itu mempunyai wah apa karena saya nakal. Padahal guru BK ini ya bermaksud untuk mendampingi anak ya, dan misalnya ada masalah itu untuk mencari solusi yang lebih baik bagi anak itu. Oke, baik Ibu, saya berikan pertanyaan satu lagi ya Ibu ya. Menurut Ibu, sifat yang harus dimiliki seorang BK itu seperti apa Ibu? Menjadi guru BK yaitu harus punya sifat sabar dan empati terhadap anak, tidak mudah menghakimi dan mampu menjaga kerahasiaan anak sehingga anak akan menjadi diterima seutuhnya dan dia akan percaya bahwa kalau dia mengutarakan setiap permasalahannya tidak akan tahu teman yang lain begitu. Jadi ya harus sabar, jujur dan bisa memberikan solusi yang baik ya bagi setiap anak begitu. Oh, begitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Wawancara ini hanya digunakan untuk keperluan tugas akademik ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu yang telah memberikan informasi yang baik Ibu sampaikan, sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Mohon apabila selama wawancara ada pertanyaan atau sikap saya yang kurang berkenan, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas. Terima kasih Ibu. Sama-sama.